Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Pak Lutu di sini. Setelah kemarin kita mempelajari tentang operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan maupun pengurangan atau operasi bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, biasanya ini kita gunakan ketika angkanya sudah besar-besar ya, sudah banyak-banyak, karena kalau menggunakan garis bilangan tidak memungkinkan. Lalu buatnya seberapa panjangnya ya, cukup ya. Baik. Nah, di sini ada cara praktis untuk menghitungnya, yaitu ketika nanti ada tanda yang berdampingan. Artinya tanda yang berdampingan itu jejer ya, seperti ini misalnya. Itu kita ubah dulu nanti tandanya ya. Kalau nanti positif jejer sama berdampingan sama positif, nanti bisa kita ubah menjadi positif. Tapi biasanya kalau positif tambah positif itu hanya akan dituliskan tambah saja. Kemudian yang tambah negatif itu akan menjadi negatif. Kemudian kurangi positif, ini biasanya juga positifnya tidak ditampilkan, nanti ya pasti akan kurang gitu ya. Kemudian kalau kurangi negatif, maka bisa kita ubah menjadi positif. Nah, baik, kita lihat contoh sini. 30 tambah 21. Ini 30 ini adalah positif, 21 adalah positif. Positif tambah positif, hasilnya pasti positif juga. Berarti gini, saya punya uang 30.000. Kemudian ditambahi lagi sama ibu saya 21.000, otomatis kan ditambahkan. Nah, ya nggak masalah ya, ini sudah kita pelajari dari kelas bawah penjumlahan seperti ini. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Ya, 30 tambah 21 hasilnya adalah 51. Nggak ada masalah. Kemudian 23 tambah negatif 13. Nah, di sini ingat ada tanda yang berdampingan di sini. Nah, ketika tanda yang berdampingan berbeda, maka akan menjadi negatif atau kurang. Kalau tandanya sama akan menjadi positif. Nah, di sini tambah negatif, berarti akan menjadi kurang. Nah, bisa kita tulis 23 kurangi 13. 23 kurangi 13. Kemudian 50 dikurangi negatif 65. Nah, 50 kurangi negatif. Nah, ini juga berdampingan. Kurangi negatif. Di sini adalah positif perubahan tandanya. Jadi kita ubah tanda dulu ya. Nah, ini menjadi positif. 50 tambah 65 sama dengan 115. Kemudian 47 kurangi 50. Nah, ini tidak ada tanda yang berdampingan, berarti kita nggak perlu mengubah tanda. Nah, tapi ingat di sini, kalau seperti ini posisinya, kasusnya seperti ini, 47 ini kan positif ya. Nah, ini 50 tanda depannya adalah negatif. Positif 47 kurangi 50 atau negatif 50. Nah, kita timbang aja. Kita lihat angkanya besar, banyak yang mana angkanya? Ya, yang 50 ya. Berarti nanti antara positif dan negatif ini pasti hasilnya nanti negatif, karena banyakkan negatifnya. Nah, terus negatif berapa hasilnya? Nah, kita timbang saja ini tadi. Selisihnya, cari selisih. ACE berapa? Nah, ACE 3. Sudah. Ibaratnya ini kita punya gelas 47. Tiba-tiba ada tamu 50. Berarti kan harus kita kurangi 50 kan? Nah, berarti kan gelasnya kurang 3.
Jadi kalau ada yang seperti ini, timbang saja, cari selisihnya, banyakkan yang negatif atau positif. Oke, nanti disitu kita akan menemui kembali soal seperti itu. Oke, berikutnya negatif 25 tambah 20. Nah, ini kasusnya sama seperti itu. Tidak ada tanda yang berdampingan, tidak ada. Nah, kita lihat ada yang di sini. 25 tanda depannya adalah negatif. 20 tanda depannya adalah positif. Nah, banyakkan positifnya atau banyakkan negatifnya. Nah, banyakkan ini ya, 25 ini 20. Pasti nanti hasilnya adalah negatif. Nah, negatifnya berapa? Cari selisihnya. 25 dengan 20 itu selisihnya. Nah, cari selisih kan yang besar orang yang kecil ya, yang banyak orang yang 5. Nah, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian negatif 32 tambah negatif 13. Nah, kita lihat di sini ada tanda yang berdampingan enggak? Jadi langkah pertama itu lihat aja dulu. Ada tanda yang berdampingan atau tidak? Nah, ternyata di sini ada. Kalau ada, maka kita ubah dulu tandanya. Tambah negatif, tambah negatif. Nah, jadinya negatif. Kurang. Negatif 32. Ini menjadi kurang ya. Kurang 13. Nah, sekarang ini 32 tanda depannya adalah negatif. 13 tanda depannya juga negatif. Kalau negatif ketemu negatif, pasti akan semakin negatif. Ibarat punya hutang 32, utang lagi 13, mau utangnya kan semakin banyak. Nah, atau menyelam 32 meter, nah, kemudian menyelam lagi 13 meter, wah, kan semakin dalam. Jadi sama aja, tetap negatif. Bilangannya dijumlahkan. 32 tambah 13 yaitu 45. Jadi hasilnya adalah negatif 45. Kemudian negatif 15 dikurangi 16 ini sama dengan yang ini tadi. Negatif 15 angka tanda depannya adalah negatif ya. 16 tanda depannya adalah negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif, semakin negatif. Punya utang 15, utang lagi 16, utangnya semakin banyak. Jumlahkan saja berarti utangnya. Negatif 30. Dan yang ini kita perhatikan, adakah tanda yang berdampingan? Nah, sini ada ya. Kurangi negatif menjadi jadi negatif 22 tambah 23. Nah, 22 tanda depannya adalah negatif, 23 tanda depannya adalah positif. Ya. Kalau negatif ketemu positif, kita timbang. Nah, negatif tadi tinggal jumlahkan ya, pasti negatif. Kalau positif dan positif pasti positif, juga tinggal jumlahkan. Oke, kita timbang. Banyakkan negatifnya atau banyakkan positifnya atau banyakkan negatifnya. Negatifnya hanya 22, positifnya 23. Banyak positifnya. Nah, apa hasilnya positif? Cari selisihnya 23 dengan 22. Itu selisihnya adalah 1. Positif 1. Cukup ditulis. Nah, dari pemaparan saya ini berarti dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, kalau misalnya kita menemui tanda yang berdampingan seperti ini, kita ubah aja dulu untuk mempermudah. Kemudian kalau sudah diubah tandanya semua, kalau misalnya nanti
bilangan A dan bilangan B depannya ini positif, ini negatif. Nah, nanti harus ditimbang aja. Timbang, cari selisih. Nah, ditimbang, banyakan mananya? Banyakan yang A-nya berarti negatif. Kalau banyakan B-nya berarti nanti hasilnya pasti positif. Positif atau negatifnya. Kemudian cari selisihnya, selisih angka A dan B-nya berapa. Kemudian nanti kalau misalnya ditemui negatif A kurangi B, ya, kita lihat di sini tidak ada tanda yang berdampingan ya. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya pasti semakin negatif. A tambahkan B, utang A tambah utang A utang naik B, ya, utang semakin banyak utang B. Jadi antara ini dan ini beda ya. Kalau ini adalah tanda yang berdampingan seperti ini, seperti ini. Di tengahnya tidak ada angka apapun. Kalau di sini ini bukan tanda berdampingan ya, karena di sini hanya kurang tok. Ini tambah tok. Ya, kira-kira seperti itulah cara yang mungkin gak praktis ya untuk mengerjakan soal-soal pengoperasian bilangan bulat yang angkanya besar-besar, karena kalau menggunakan garis bilangan tidak memungkinkan. Nah, untuk lebih mahir mengerjakan soal seperti ini tentunya kalian harus banyak berlatih. Nah, bisa kalian coba buat soal sendiri. Nah, 135 kurangi negatif 15. Nah, nanti silahkan dikoreksikan kepada orang tua, atau mungkin kalau ada kalkulator bisa dicek pakai kalkulator. Jadi kerjakan dulu mana ini benar atau enggak, cek pakai kalkulator, atau tanyakan pada bapak ibu atau kakaknya. Nah, oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.